Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana menyalurkan wakaf. Saya Profesor Dr. Aditya Sukmana, Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. Baik, apa yang akan saya bicarakan ini saya ambil dari buku ini, Wakaf, Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi Keuangan Syariah, ya, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, ini ditulis oleh Pak Dadang, saya dan Bu Diana ini, lebih tepatnya di sini. Ya, baik. Oh ya, ini buku ini bisa Bapak Ibu ambil di link sebelah sini. Nanti akan saya taruh di ini di description. Ya, ini free. Jadi Bapak Ibu bisa download di website ini. Baik, saya mulai. Bapak Ibu bisa melihat nanti di halaman 26, Bapak Ibu akan melihat gambar seperti ini. Gambar satu-satu, ya, skema penyaluran wakaf. Ini ya. Nah, mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Penyaluran wakaf ini berbeda dengan penyaluran perihal masalah zakat, ya. Perihal masalah zakat. Kalau di zakat, ya, zakat itu resipien atau penerimanya itu sudah fix ada dalam Al-Quran, yaitu 8 asnaf. Tapi kalau wakaf itu bebas. Wakaf ini bagian dari sedekah, ya. Hanya bedanya dengan zakat adalah kalau wakaf ini pokoknya atau prinsipalnya itu harus dipertahankan. Kalau zakat itu dihabiskan, ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada aset wakaf. Aset wakaf ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa meja, kursi, gedung, tanah, ya, uang dan sebagainya. Asal itu ada nilai manfaatnya, ya. Oke. Nah, aset wakaf ini kita bisa bentukkan kepada sektor komersial, infrastruktur yang menghasilkan laba, atau bisa juga kepada sektor nirlaba. Apa contoh sektor nirlaba ini? Masjid, ya, terus kemudian sekolah, ya, rumah sakit, ya, walaupun sekarang juga ada rumah sakit yang keuntungannya itu besar, sekolah itu keuntungannya besar, ya. Ya, oke lah, tapi kalau saya melihatnya sekolah, rumah sakit itu adalah nirlaba. Masjid juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sektor nirlaba ini kan sektor yang tidak menghasilkan suatu laba. Masjid, ya, masjid itu kan tidak menghasilkan laba karena memang tidak ada suatu produksi, ya. Nah, kita lihat di sini, masjid ini mengandalkan dari kencelengan, ya. Sekolah ini juga dari iuran siswa, rumah sakit juga mungkin dari asuransi, dari BPJS dan sebagainya, ya. Nah, wakaf itu bisa juga untuk komersial, ya. Apa contoh komersial ini? Misalnya adalah hotel-hotel, ya. Hotel-hotel seperti kalau Bapak Ibu pernah haji, ya, hotel di Zamzam Tower, nah itu adalah wakaf. Wakafnya itu adalah tanahnya yang dibangun di atasnya itu adalah hotel. Nah, itu sektor komersial. Sektor komersial ini tentunya menghasilkan laba atau profit, ya. Nah, profit itu kemudian nanti disalurkan untuk membiayai operasional dari sektor nirlaba ini. Sehingga masjid itu kencelengan itu tidak menjadi penting, tetapi masjid ini sudah di backup oleh suatu sektor komersial, laba dari sektor komersial. Sekolah juga gitu, untuk membiayai guru-guru, untuk membiayai operasional gedung sekolahan, untuk membiayai operasional misalnya untuk lab dan sebagainya. Rumah sakit juga begitu, untuk bayar pasien, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Nah, apabila ini masif dilakukan, maka ini kita akan melihat ada manfaat fiskal di sini. Apa manfaat fiskal di sini? Manfaat fiskal ini artinya adalah kalau kita bicara tentang suatu negara, ya, fiskal ini adalah pendapatan pemerintah yang kemudian dari pendapatan pemerintah seperti pajak kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah,
ketika ini banyak dibantu oleh masyarakat, sektor nirlaba ini, religius, masjid ini ya, sekolah ini, rumah sakit, maka pemerintah itu akan terbantu oleh ini ya, sehingga akan ada manfaat fiskal di sini. Manfaat fiskal itu ya berarti pemerintah bisa ada melakukan penghematan-penghematan yang bisa digunakan untuk infrastruktur, bisa digunakan untuk pengembangan-pengembangan yang lain ya. Jadi itu sebetulnya secara umum skema penyaluran wakaf. Nanti di video yang lain saya akan coba jelaskan perihal masalah wakaf yang lain ya. Mungkin itu saja yang singkat ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada apa-apa bisa email ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.